Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Alimul Hakim Mustafa, NIM 191900052. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sufan Makmun, NIM 191900038. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Berpikir Bayani. Dan di sini saya selaku pemateri 1 akan menjelaskan tentang epistemologi. Apa itu epistemologi? Jadi, epistemologi menurut istilah sendiri berasal dari bahasa Yunani episteme yang memiliki arti pengetahuan. Dan logos sendiri mempunyai arti perkataan, pikiran, dan ilmu. Kata episteme dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja epistamai, yaitu yang berarti mendudukkan, menempatkan, atau meletakkan. Maka secara harfiah, episteme berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu kedudukan setepatnya. Epistemologi terkadang juga disebut sebagai teori pengetahuan atau theory of knowledge. Epistemologi juga merupakan suatu aspek yang dapat disebut sebagai cabang dari filsafat ilmu. Pada mulanya, epistemologi atau filsafat pengetahuan merupakan aspek yang mempunyai unsur upaya yang bersifat rasional dalam menimbang dan menentukan suatu nilai kognitif pengalaman manusia. Epistemologi juga merupakan suatu disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Normatif yaitu menilai suatu keyakinan, sikap, dan pernyataan pendapat. Namun, untuk normatif dapat menentukan norma atau tolak ukur penalaran untuk kebenaran pengetahuan. Sedangkan kritis merupakan suatu hal yang banyak mempertanyakan dan menguji kenalaran maupun kegiatan manusia. Sedangkan epistemologi Islam dapat ditinjau dari beberapa hal, diantaranya adalah: pertama, karena pengaruh sinar Al-Quran yang memberi semangat terhadap kegiatan keilmuan. Kedua, karena pergumulannya dengan bangsa asing atau Yunani, sehingga ilmu pengetahuan atau filsafat mereka dapat diserap, serta terjadinya akulturasi budaya antar mereka atau Islam dengan bangsa Yunani. Maka dari itu, Islam tidak hanya menganggap bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya diperoleh dari rasionalisme dan empirisme, tetapi juga mengakui intuisi dan wahyu. Epistemologi Islam dijadikan sebagai tolak ukur dalam landasan ilmu pengetahuan, yang di satu sisinya epistemologi Islam berpusat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berpusat pada manusia itu sendiri, yang mana artinya manusia merupakan subjek dalam mencari kebenaran atau pengetahuan. Di sini saya selaku pemateri kedua akan menjelaskan tentang apa sih epistemologi bayani. Kata bayani berawal dari 3 huruf hijaiyah, yaitu ba, ya, dan nun. Dalam bahasa Arab, bayani memiliki arti suatu penjelasan
atau explanation yang arti katanya berasal dari menyingkap dan menjelaskan sesuatu. Yang dimaksud dengan menjelaskan sesuatu yaitu menjelaskan maksud pembicaraan dalam menggunakan lafaz yang baik. Bayani yaitu suatu metode berpikir yang berdasarkan pada sebuah kitab suci atau teks atau nas, yakni berupa Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk tokoh ulama yang kedua yaitu menurut Al-Jahil, ia menyatakan bahwa bayani yaitu sebuah usaha atau upaya dalam mewujudkan seorang audien paham akan adanya suatu wacana atau bahkan sebagai usaha memenangkan sebuah perdebatan. Dalam hal ini, Al-Jahil menyatakan bahwa lafaz dan makna merupakan suatu syarat yang harus terpenuhi dalam qiyas. Sedangkan menurut tokoh ulama yang ketiga yaitu menurut Wahab, ia mengemukakan atas pemahaman yang dimilikinya terhadap bayani sendiri itu mengelompokkan menjadi beberapa tingkat yang dicetuskan oleh Wahab mengenai bayani. Di antaranya yaitu yang poin pertama, penjelasan sesuatu dengan mewujudkan bentuk materi pernyataan. Yang kedua, menjelaskan sesuatu dengan pemahaman dalam batin. Yang ketiga, penjelasan sesuatu dengan redaksi lisan. Yang keempat, sesuatu penjelasan dengan redaksi tulis. Penganut agama Allah niscaya di dalam kitab Allah terdapat dalil sebagai jalan petunjuk. Dalam pemahaman nas atau teks yang melalui qiyas ini terpicu terhadap pemaknaan pada media yakni Al-Quran yang didominasi oleh teks, maka mau tidak mau harus menggunakan metode pendekatan bahasa. Hal ini dikarenakan Al-Quran itu berwujud oleh adanya bahasa Arab yang terkandung di dalamnya. Untuk memahami ini perlu adanya metode pendekatan dalam mengkaji suatu bahasa Arab. Namun metode ini dipakai dalam nalar bayani ini mendapatkan keselarasan jalannya dengan model argumen yang dipergunakan yakni bersifat jadali yang tidak lagi membutuhkan hal baru dalam pembuktian keilmuannya karena didukung oleh asumsi yang bersifat aksiomatik. Sedangkan tradisi epistemologi bayani ini tercermin oleh adanya fikih, balaghah, nahwu, dan kalam. Sistem pengetahuan ini menggunakan beberapa teori sebagai media kajian yaitu sebagai berikut: lafaz dan makna, usul dan furu, serta argumen yang menjelaskan tentang jauhar dan art. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan mengenai materi epistemologi bayani. Cukup sekian. Bila ada kesalahan tutur kata ataupun kalimat yang saya ucapkan dan saya sampaikan kepada teman-teman sekalian dan juga dosen, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi
materi yang telah dijelaskan oleh saudara Sukron. Di sini saya akan menjelaskan tentang lafaz makna, ushul dan furu', serta jauhar dan ar. Konsep lafaz makna. Dalam pembahasan konsep lafaz dan makna ini meliputi dua aspek, yaitu aspek teoritis atau nazari dan aspek praktis atau tatbik. Pemaparan aspek teoritis berkisar pada pembahasan masalah bahasa, sedang dalam pemaparan aspek praktis berkaitan dengan penafsiran titah atau hithab syara. Permasalahan yang muncul dalam aspek teoritis yaitu apakah makna suatu lafaz itu didasarkan pada konteks atau istilahi atau pada tauqifi. Para ahli fikih Mu'tazilah sepakat bahwa makna itu berdasarkan konteks. Sedangkan kalangan Asy'ariyah berpendapat bahwa makna lafaz itu berdasarkan tauqifi. Dari sini kemudian lahir ilmu bahasa, khususnya nahwu, yang menjaga dari kemungkinan terjadinya penyimpangan makna. Lanjut, yaitu konsep ushul dan furu'. Penggunaan kata ushul terdapat dalam beberapa disiplin ilmu. Dalam ilmu bahasa dikenal apa yang disebut dengan huruf asliyah sebelum mengalami tambahan huruf lain atau mazidah. Dalam pembicaraan ushul dan furu' ada dua persoalan yang menarik untuk kita kaji. Pertama, kajian tentang otoritas tradisional, dan yang kedua, masalah qiyas bayani. Yang pertama, otoritas tradisional atau salaf. Dalam persoalan kaitan antara khobar dan ijma' dengan otoritas tradisionalis ini muncul persoalan yang berkaitan dengan ushul, khususnya dalam perspektif al-Syafi'i, dan persoalan bagaimana ushul menghasilkan furu'. Sedangkan mengenai bagaimana ushul menghasilkan furu' dalam kerangka pengetahuan aqliyah bayani, Al-Jabiri menyebutkan ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama, metode berpikir yang bertolak dari pokok yang disebut istinbat, dan yang kedua, metode berpikir yang menghasilkan sebagaimana pokok yang disebut qiyas, dan yang ketiga adalah metode berpikir dengan arahan sebagaimana yang digunakan sebagai pokok atau ashal dan didasarkan pada adanya kaidah-kaidah tertentu, qawaid atau qawaid al-taujih. Lanjut, yang kedua, problem qiyas bayani. Qiyas memiliki kedudukan yang sentral dalam pemikiran bayani. Bahkan bisa dikatakan bahwa qiyaslah satu-satunya alasan suatu pengetahuan disebut bayani. Ada beberapa hal yang perlu dikemukakan sehubungan dengan bagaimana para bayaniyun mengkonstruksi qiyas mereka. Yang pertama, qiyas dalam arti bahasanya adalah penetapan sesuatu atas dasar kesamaan dan kesejajaran dengan sesuatu yang lain. Yang kedua, oleh karena yang tersebut di atas, maka qiyas sebenarnya tidak memproduksi pengetahuan baru, tetapi sebuah upaya menyimpulkan sesuatu berdasar hukum dari sesuatu berdasar hukum yang telah ada. Yang ketiga, mengenai langkah-langkah dalam metode qiyas atau proses dari asal ke cabang sebenarnya didasari oleh sesuatu yang satu, yaitu asumsi penganalog atau dalam perspektif fuqaha asumsi mujtahid. Terus yang ketiga, materi yang ketiga
yaitu substansi dan aksidensi atau jauhar dan arah. Persoalan substansi dan aksidensi adalah satu-satunya persoalan dari ketiga persoalan di atas yang keberadaannya dipengaruhi faktor luar. Dalam hal ini, perbincangan mengenai substansi dan aksidensi ini terutama sekali terjadi dalam pengumpulan para ulama kalam, yaitu ketika memperbincangkan masalah ilmu Allah yang dikatakan meliputi segala sesuatu. Lalu, apakah yang dimaksud sesuatu itu? Dari sinilah kemudian muncul perbincangan masalah substansi. Yang dimaksud substansi atau al-jauhar adalah sesuatu yang tidak terbagi lagi. Dalam istilah bahasa Arab disebut al-zorroh. Sedang aksidensi atau ar diterjemahkan sebagai sesuatu yang datang dan pergi atau segala yang tidak bisa berdiri sendiri. Baik, terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurang, mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give 'em prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right?